Apakah saham sektor tambang batubara seperti saham Indo Tambang Raya Megah masih menarik atau eranya sudah berakhir? Saya Rahmat Randi Nasution pada kesempatan ini akan memaparkan riset paper saya terkait analisis saham Indo Tambang Raya Megah dengan ticker ITMG. ITMG adalah perusahaan tambang batubara di Indonesia yang memproduksi batubara thermal dengan rentang nilai kalori sekitar 3.600 hingga 6.300 kalori per gram. Seluruh produksi tersebut berasal dari 6 tambang yang dioperasikan oleh anak perusahaan yang berlokasi di Pulau Kalimantan. Pada sektor usaha batubara, 4 anak usaha ITMG berstatus IUPK atau izin usaha pertambangan khusus. ITMG mempertahankan basis sumber daya dan cadangan batubara yang solid pada tahun 2025. Total sumber daya batubara pada tahun 2025 tercatat sebesar 2,11 miliar ton, relatif stabil dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu sebesar 2,10 miliar ton. Perusahaan juga melanjutkan pengembangan portofolio pembangkit listrik tenaga surya. Hingga akhir tahun 2025, total kapasitas operasional entitas anak energi terbarukan perusahaan mencapai 63,7 MW. OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia melambat dari 3,4% pada tahun 2025 menjadi 2,8% pada tahun 2026, sebelum kembali meningkat menjadi 3,1% pada tahun 2027. Kelompok G20 diproyeksikan tumbuh 3% pada tahun 2026, sementara negara-negara OECD hanya tumbuh 1,5%. Di tengah perlambatan ekonomi negara maju, negara berkembang diperkirakan tetap menjadi pendorong utama ekonomi dunia. Kelompok negara non-OECD diproyeksikan tumbuh 3,8% pada tahun 2026. Pertumbuhan tersebut didukung oleh konsumsi domestik, pembangunan infrastruktur, dan ekspansi sektor manufaktur. Dengan demikian, pusat pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan semakin bergeser menuju Asia dan negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5%, menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi domestik cukup kuat, yang pada akhirnya mempengaruhi permintaan energi. Sektor industri merupakan salah satu konsumen energi terbesar di Indonesia. Ketika aktivitas industri meningkat, kebutuhan listrik juga bertambah sehingga konsumsi batubara domestik melalui pembangkit listrik tetap terjaga. Harga batubara global mengalami volatilitas yang signifikan sepanjang periode 2019 hingga Juni 2026. Sepanjang tahun 2025, harga Newcastle terus mengalami tekanan dan mencapai harga rata-rata sekitar 104 US dollar per ton. Namun memasuki tahun 2026, harga mulai menunjukkan pemulihan dengan rata-rata kuartal pertama sebesar 97 US dollar per ton, meningkat menjadi 115 US dollar per ton pada kuartal kedua dan mencapai sekitar 130 US dollar per ton pada Juni 2026. Menurut laporan International Energy Agency, total ekspor thermal coal global terlihat turun di sekitar 1.175 metrik ton pada tahun 2024 menjadi sekitar 1.094 metrik ton pada tahun 2025, lalu diperkirakan turun lagi ke sekitar 1.053 metrik ton pada tahun 2026. Pada periode 2024 hingga 2025, Indonesia terlihat menjadi faktor penekan paling besar terhadap total ekspor global. Hal yang sama akan berlanjut pada tahun 2026 meski penurunannya lebih kecil dibanding dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan Quarter 5 Force Analysis, secara keseluruhan ITMG memiliki posisi kompetitif yang cukup kuat di antara produsen thermal coal Indonesia. Didukung oleh skala produksi yang memadai, konsistensi pembayaran dividen, dan kondisi neraca yang relatif kuat, serta eksposur terhadap pasar ekspor Asia. Namun demikian, struktur industri batubara masih menghadirkan tantangan signifikan terutama dari tingkat persaingan yang ketat, buyer power yang tinggi, serta meningkatnya risiko substitusi dari sumber energi alternatif. Dari sisi ESG, pada aspek ekonomi, tahun 2025 produksi batubara mencapai 21,2 juta ton atau naik 5% year on year, didukung oleh kenaikan cadangan menjadi 381,9 juta ton atau naik 7,7%, yang mengindikasikan visibility produksi jangka panjang yang tetap kuat.
Namun dari sisi profitabilitas menunjukkan penurunan dikarenakan penurunan harga batubara yang masih berlanjut. Di sisi inisiatif energi terbarukan menunjukkan perkembangan yang sangat kuat dengan pertumbuhan signifikan pada kapasitas energi surya yang dioperasikan. Meskipun kontribusi terhadap pendapatan masih relatif kecil, langkah ini memperlihatkan arah strategis perusahaan menuju diversifikasi dan transisi energi jangka panjang. Dari aspek sosial, rasio tenaga kerja lokal turun 6,7%, yang mencerminkan penyesuaian kebutuhan operasional, namun masih berada pada level yang memadai. Sebaliknya, investasi pada sumber daya manusia meningkat signifikan dengan jam pelatihan naik menjadi 32 jam atau 88%, yang mendukung peningkatan produktivitas jangka panjang. Dari aspek tata kelola, pada struktur organisasi ITMG terdapat Direktorat Environmental, Social, dan Governance yang menunjukkan bahwa aspek ESG tidak sekedar diintegrasikan secara tambahan, melainkan dikelola secara khusus melalui struktur direktorat yang berdiri sendiri. KPI ESG terintegrasi di mana direksi di bawah kepemimpinan direktur utama bertanggung jawab dalam mengintegrasikan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam strategi dan aktivitas bisnis perusahaan. Sepanjang tahun 2025, penerapan tata kelola perusahaan berjalan efektif dan efisien yang tercermin dari tidak adanya sanksi hukum material yang diterima oleh otoritas terkait. Berdasarkan analisis kinerja keuangan ITMG selama periode 2021 hingga 2026, perusahaan memiliki fundamental yang sangat solid. Namun demikian, kinerjanya cenderung berfluktuasi cukup tinggi yang dipengaruhi oleh karakter industri batubara yang bersifat siklikal. Dari aspek profitabilitas, ITMG mengalami penurunan yang sangat signifikan setelah mencapai puncak kinerja pada tahun 2022. Hal ini tercermin dari penurunan net profit margin dari 33% pada tahun 2022 menjadi 9,5% pada tahun 2026. Penurunan ini juga diikuti oleh penurunan ROA dan ROE yang menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset dan modal mengalami pelemahan berada sedikit di bawah rata-rata industri. Kondisi ini terutama disebabkan oleh penurunan harga batu bara global setelah periode super cycle pada tahun 2022. Namun di tengah penurunan harga batu bara, ITMG masih menghasilkan free cash flow margin yang cukup baik sekitar 12%. Dari sisi likuiditas, ITMG menunjukkan kondisi yang sangat kuat. Current ratio secara konsisten berada di atas angka 3 kali, yang mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun profitabilitas mengalami penurunan, risiko likuiditas perusahaan tetap sangat rendah. Dari aspek solvabilitas, struktur permodalan ITMG tergolong sangat konservatif. Debt to equity ratio yang berada di kisaran 0,04 kali menunjukkan bahwa perusahaan hampir tidak bergantung pada pendanaan berbasis hutang. Selain itu, rasio debt to EBITDA yang relatif rendah mengindikasikan kemampuan perusahaan membayar hutang yang menggunakan laba operasional sangat tinggi. Kondisi ini menunjukkan ITMG sebagai perusahaan dengan risiko finansial yang sangat rendah. Perhitungan valuasi saham ITMG dilakukan dengan menggunakan pendekatan discounted cash flow dengan memproyeksikan dividen sebagai arus kas selama 5 tahun ke depan. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan terminal value. Terminal value yang dihasilkan dengan metode ini adalah sebesar 40.160 yang setelah didiskontokan menghasilkan present value sebesar 27.459 per lembar saham. Dibandingkan dengan harga pasar per 5 Juni 2026 sebesar 21.900 per lembar saham, memberikan keyakinan bahwa harga saham ITMG berada dalam kondisi yang undervalue. Dalam riset ini, analisis risiko investasi dilakukan dengan pendekatan margin of safety dan dilengkapi dengan Al-Manzar Score Analysis untuk menilai apakah saham ITMG masuk kategori sehat, rawan, atau berpotensi bangkrut. Semakin besar margin of safety, semakin besar pula perlindungan investor terhadap risiko kesalahan estimasi valuasi maupun perubahan kondisi bisnis di masa depan. Analisis margin of safety ITMG dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu berdasarkan nilai intrinsik dan nilai buku. Kemudian diperkuat dengan analisis fundamental perusahaan.
ITMG menunjukkan valuasi yang menarik dengan nilai intrinsik sebesar 27.459 per lembar saham atau sekitar 25,38% di atas harga pasar, mencerminkan margin offset yang solid. Dari pendekatan aset, PBV sebesar 0,71 mengindikasikan diskon sekitar 28,99% terhadap nilai buku sebesar 30.845 per lembar saham. Daya tarik ini diperkuat oleh fundamental yang sangat baik. Berdasarkan analisis Altman Z-Score, diperoleh nilai Z-Score ITMG sebesar 4,65. Nilai tersebut menunjukkan bahwa perusahaan berada pada kategori safe zone atau sehat, karena nilai tersebut berada di atas batas minimum yaitu sebesar 2,99, sehingga perusahaan tidak menunjukkan potensi kebangkrutan. Secara keseluruhan, ITMG menawarkan profil risk reward yang menarik dengan downside risk yang relatif terbatas dan potensi upside yang masih terbuka. Pasca puncak di area 30.000, ITMG masuk ke fase downtrend dan mulai konsolidasi. Harga saat ini sudah mulai bergerak di atas SMA 8 yang menunjukkan perubahan dari bearish menuju netral dan cenderung bullish. RSI saat ini sudah keluar dari oversold dan mulai membentuk higher low minor yang mengindikasikan adanya fase akumulasi. Meskipun tren besar masih belum sepenuhnya berbalik, profit risk reward saat ini menjadi menarik karena harga telah mendekati area support kuat yang secara historis memicu rebound. Pergerakan kontur pasar ke buyer secara bertahap dan terstruktur dikonfirmasi dengan pola candlestick bullish yaitu 3 white shoulder. Dengan perbaikan kinerja ke depan, maka akan mendorong kenaikan harga saham ITMG dengan target price jangka menengah di kisaran 26.500 hingga 27.000. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kami merekomendasikan buy untuk saham ITMG dengan prediksi target harga sebesar 26.500 atau dengan potensial upside sebesar 21%. Rekomendasi tersebut didukung oleh 4 tesis utama, yaitu 1. Tingkat valuasi yang masih menarik dan dukungan imbal hasil dividen yang berpotensi menjadi penyangga di tengah penurunan harga batubara. 2. Arus kas yang tetap kuat meski laba menurun. 3. Pertumbuhan batubara yang stabil dan diversifikasi di bisnis pembangkit listrik tenaga surya dan nikel. 4. Margin of safety yang solid. Dengan demikian, resiko permanent loss of capital relatif terbatas dibanding potensi kenaikan nilai investasi. Demikian pemaparan hasil riset paper kami. Sekian, terima kasih.